Oke, nah Pak, berarti sekarang kita coba review dulu konsep tentang pertidaksamaan ya. Jadi sebenarnya nih, misalnya kayak gini dulu aja. Ini konsep sederhananya ya. Jadi kan kalau pertidaksamaan itu kita punya dua bentuk. Intinya lebih dari sama kurang dari gitu ya. Yang kan sederhananya misalnya kayak kita punya nilai X lebih dari 5 ya. Berarti misalnya X-nya bilangan asli, berarti berapa aja nih yang masuk? 6, 7, 8 gitu ya. Ya enggak? Kalau kita punya X yang lebih dari 5, berarti X-nya lebih bilangannya tuh yang lebih dari 5. Anggaplah X-nya bilangan asli, berarti 6, 7, 8, dan berikutnya gitu ya. Atau misalkan bilangan real ya berarti ya 5, sekian dan berikutnya gitu ya. Artinya 5 ke atas. Atau kita punya bilangan X kurang dari 1 misalnya ya. Oh, berarti bilangan-bilangan yang kurang dari 1 itu berarti itu nilai X gitu. Ya. Oke. Nah, bisa juga bentuknya ada pakai sama dengan, bisa cuman maksudnya kalau pakai sama dengan itu berarti si 5-nya juga masuk gitu. Ini juga sama ya, X kurang dari sama dengan 1 berarti si satunya masuk dan bilangan-bilangan sebelumnya. Jadi ibaratnya gini, kayak kita punya garis bilangan nih, ya. Kita punya garis bilangan kan, dia angkanya 0, 1, 2 gitu ya. 3, 4, 5, 6, terus 7, 8, dan berikutnya. Nah, jadi X lebih dari sama dengan 5 itu berarti daerah X yang nilainya lebih dari sama dengan 5. Berarti kan 5-nya masuk. Oh, ke sana nih. Biasanya digambarin kayak gitu. Ya, kalau X kurang dari sama dengan 1 berarti oh ke kiri nih. Yang kurang dari 1. 0, min 1, min 2, dan berikutnya. Nah, cuman di sini kita mulai gimana Kak kalau bentuknya udah dalam operasi. Nah, untuk mempermudah, kita biasanya digunakan konsep ya udah kita pakainya bentuknya itu kita mainkan nilai positif sama negatif. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya X lebih dari sama dengan 5 nih. Ya udah kita ubah bentuknya jadi X min 5 lebih dari sama dengan 0 gitu. Ya. Yang X kurang dari sama dengan 1 juga sama bisa kita ubah. Jadi sebenarnya aslinya bentuknya adalah X min 1 kurang dari sama dengan 0. Gitu. Nah, maksudnya gimana Kak? Pas yang X min 5 lebih dari sama dengan 0. Kita lihat. Berarti kan tadi kita punya batasnya 5. Ya, batasnya di 5 nih. Oke. Nah, si 5 ini kan karena ada satu titik nih, berarti dia ngebagi areanya jadi 2, kanan sama kiri. Gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang kita perhatiin area di kanannya sama dengan apa? Kita masukin aja nilai X-nya yang kan batasnya 5 tuh. Anggaplah di kanannya nilainya 1.000.000 lah ya gitu. Jadi kalau 1.000.000 kurang 5 kan pasti positif. Oh, berarti ini yang di kanan 5 itu positif. Yang di kiri 5 berarti dia negatif. Gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat yang ditanya di soalnya apa? Oh, yang lebih dari sama dengan 0. Oh, berarti yang dimintanya adalah yang positif gitu. Ya. Oke. Paham, Nafla? Nah, begitupun kalau misalnya kita ambil yang X min 1 kurang dari sama dengan 0, kita gambarin di garis yang berbeda. Min 1 nih, misalnya ini min 1. Oke. X min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, efeknya gimana? Oh, ya udah kita masukin lagi. Sorry, ini di 1 berarti ya. Nah, di 1 aja. Di sebelah kanan 1 gimana? Masukin aja ke sini. Anggaplah X-nya 1.000.000 gitu. 1.000.000 kurangi 1 kan pasti positif lah ya gitu. Karena di sini yang kita pedulin adalah positif atau negatifnya aja gitu. Sip. Sampai sini bisa dipahami, Nafla? Nah, yang diminta di sini apa? Yang negatif karena kurang dari sama dengan 0. Oh, berarti area yang negatif adalah ke kiri. Nah, areanya adalah ke kiri. Jadi nanti bisa aja ada soal kayak gini, Nafla. Berapa tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk X kuadrat min 6X plus 5 lebih dari sama dengan 0 misalnya. Gitu ya. X kuadrat min 6X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Contoh soalnya seperti ini. Berarti yang harus Nafla lakuin adalah kita bikin, ya, kita faktorin persamaannya. Jadi apa nih? X min 1 kali X min 5. Ya, lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi kayak kita punya ngaliin yang X min 1 sama yang X min 5 gitu ya. Sip. Nah, yang batas ini sebagai contohnya, ini karena sengaja ya kakak ambil sama angkanya. Kita kan udah punya nih, lihat
yang min 1 yang 1 sama 5 kan, x min 1 kali x plus x min 1 kali x min 5 lebih dari sama dengan 0, berarti patokannya x-nya 1 sama x-nya 5. Oh, berarti kita punya batas di x-nya 1 sama x-nya 5 gitu. Karena ini diminta dikaliin ya, dikaliin berarti kali-kaliin aja nih. Area setelah 5 berarti area apa? Positif dua-duanya kan ya. Positif kali positif apa? Positif gitu. Area antara 1 sama 5 negatif kali positif, ya negatif. Gitu. Area sebelum 1 negatif kali negatif, positif. Nah, yang diminta di soal adalah yang lebih dari sama dengan 0, yang positif berarti kan. Kalau lebih dari sama dengan 0, oh berarti yang dimintanya adalah ini, yang area positif. Ya. Jadi pertidaksamaan itu kuncinya pertama yang harus Nafla pahami adalah di sini yang diminta itu adalah area positif atau area negatif gitu. Jadi angka yang kita dapat itu tuh buat pembatas aja gitu. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Kayak Kak, kalau dari sini emang efeknya apa? Dari sini kita bisa bikin persamaannya. Jadi bisa kita lihat misal nilai kita punya x-1 nih per x-5 ya, lebih dari 0. Ya kan? x-1 per x-5 lebih dari 0. Ya kita bikin aja pembuat nolnya berapa sama berapa di sini. Berarti sama ya 1 sama 5. Lihat karena 1 sama 5 dan Nafla udah tahu bahwa ini bakal plus min plus. Ya, berarti kita lihat mana yang positif ya kan? Yang kurang dari 1 sama lebih dari 5 gitu. Cuman di sini karena gak pakai sama dengan, ininya juga nggak pakai sama dengan ya. Biasanya digambarinnya bolong gitu. Kalau yang pakai sama dengan ini titikin gitu. Kak, kalau di pertidaksamaan bentuknya ya dalam bentuk anggaplah fx per gx gitu. Pakai sama dengan gimana? Nah, Nafla harus hati-hati dengan bagian bawahnya. Bagian bawah tuh nggak boleh 0. Berarti x-nya nggak boleh 5 gitu. Ya, karena x min 5 nggak boleh 0 gitu. X min 5 nggak boleh 0. Berarti x-nya nggak boleh 5. Oh, berarti di sini yang satunya bolong, yang satunya nggak bolong, yang 5-nya bolong. Berarti kalau dibikin himpunan penyelesaian, oh berarti X-nya kurang dari sama dengan 1 atau X-nya lebih dari 5. Gitu. Sip, sampai sini bisa difahami? Bisa, Kak. Oh, Nafla? Ya, bisa, Kak. Ya, gitu ya. Jadi di sini intinya yang kita cari adalah bentuk yang positif atau negatifnya gitu. Jadi misalnya contoh kita bikin persamaannya 2X plus 3 per X min 9 misalnya. Kurang dari sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu pembuat nolnya berapa. Dari 2x plus 3, 2x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan berapa? Min 3 per 2 ya. Kemudian satunya lagi x-nya sama dengan 9. Bikin aja garis bilangan. Ya, garis bilangannya berarti karena yang kirinya berarti min 3 per 2 ya. Min 3 per 2-nya ini hitam. Ya, 9-nya karena di bawah berarti dia bolong ya. 9-nya nggak masuk. Tinggal kita masukin. Ya sebenarnya ini tinggal kita masukin aja. X-nya lebih dari 9. Misalnya kita masukin berapa? Sejuta gitu ya. 2 kali sejuta ya 2 juta gitu kan. Tambah 3 udah nggak ngaruh per sejuta gitu kan. Ya 2 juta bagi sejuta ya pasti positif gitu. Ingat di sini kita nggak peduli angka. Cuman peduli positif atau negatif hasilnya. Buktiin aja nih bilangan antara min 3 per 2 sama 9. Misalnya kita masukin 0 nih. 0 tambah 3. 3 kan. 0 kurangi 9, negatif 9. Artinya positif bagi negatif, bakalan negatif gitu. Oh, area sini area negatif. Yang kiri sama kita masukin, nilainya berapa? Negatif sejuta. Misalnya, oh berarti ini kita punya negatif 2 kali negatif sejuta, negatif 2 juta per negatif sejuta gitu ya. Berarti negatif bagi negatif kan, positif. Yang diminta di soal apa? Oh yang kurang dari sama dengan 0, oh berarti dia batasnya adalah yang negatif. Oh berarti jawabannya himpunan penyelesaiannya min 3 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 9 gitu. Ya, ini himpunan penyelesaiannya. Sip, sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi ini tuh bentuk soalnya ya, bentuk soalnya tuh bisa dibikin makin panjang jadinya karena kita udah tahu bahwa informasi yang ada di sini ya, informasi-informasi faktorisasinya itu sebenarnya cuma buat menentukan batasnya. Jadi boleh aja soalnya nih panjang ceritanya dalam bentuk. Ini udah difaktorin ya, X plus 3 per X min 2 kali X plus 4 gitu. Langsung aja, misalnya ini kurang dari 0. Ya,
Kita bikin batasnya di berapa aja nih? Paling kirinya adalah min 4. Oke, ini bolong semua ya karena nggak pakai sama dengan min 4, min 3 gitu ya, sama 2. Udah karena ini positif semua pasti yang paling kanan plus gitu kan. Ini plus min gitu. Nah, yang diminta yang mana? Yang min. Oh, berarti kita cari kurang dari 4, yang ininya antara min 3 sampai 2. Udah beres gitu himpunan penyelesaiannya. Ya. Oke, bisa difahami? Bisa, Kak. Ya. Nah, cuman yang harus hati-hati di sini adalah nanti kalau misalnya kita nemu bentuk-bentuk yang definite positif, artinya bilangan-bilangan yang udah pasti positif, itu kita buang aja gitu, nggak usah diikut sertakan di pertidaksamaan. Ya, oke. Kak, kenapa nggak dimasukin ke pertidaksamaan? Ya bayangin kita udah punya faktorisasi kayak gini, dikaliin positif semuanya. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh ya, ya kan? Iya, Kak. Nah, jadi ketika dikaliin positif semuanya tuh udah nggak ngaruh. Jadi yang pasti yang harus kita pegang adalah ruas kanan kita bikin 0, ya. Ruas kanannya kita bikin 0, kemudian yang ruas kiri bentuk faktorisasi sampai kita tahu batas-batasnya di berapa aja gitu, ya. Nah, kalau ada yang definite positif, buang. Kan maksudnya definite positif gimana? Ya contoh bilangan definite positif tuh kayak gini loh, kayak kita punya grafik persamaan kuadrat yang di atas sumbu X gitu. Itu kan definite positif, ya. Artinya diskriminan kalau di apa? Kita kan pernah belajar persamaan kuadrat ya. Nah, artinya nilai diskriminannya harus kurang dari 0 gitu. Ya. Oke. Iya. Sip. Oke, Kak. Nah, itu bentuk pertama ya yang sering muncul. Sama satu lagi yang biasanya bentuk akar gitu. Kan kalau bentuk yang fx per gx mah Nafla cukup hati-hati dengan apa? Dengan bagian bawahnya. Yang penting penyebutnya nggak boleh 0. Nah, kalau bentuk akar ya kan Nafla juga udah lihat ya soal-soalnya ya. Kurang lebih ada yang bentuknya pecahan sama bentuk akar. Kalau yang bentuk akar yang harus hati-hatinya itu adalah di dalam akar nilainya nggak boleh apa? Akar supaya bisa kita cari nilainya nggak boleh apa? Nggak boleh negatif gitu. Ya, oke. Iya, Kak. Nah, misalnya kayak kita coba ambil soal yang nomor 2B misalnya. Akar X plus 2 min 2 lebih dari X. Akar berapa tuh? X plus 2 min 2 lebih dari X gitu. Ini kan soalnya ya. Oke. X plus 2 min 2 lebih dari X. Nah, kita ambil contoh yang ini. Kita bikin ya, 2-nya kita ke kananin, berarti akar X plus 2 lebih dari X plus 2 gitu ya. Akar X plus 2 min 2 lebih dari X, maka min 2-nya kita pindahin ke kanan, jadi akar X plus 2 lebih dari X plus 2. Nah, di sini kita udah tahu nih Nafla bahwa ingat di dalam akar ini udah jadi batasan ya, batasan tersendiri. Nggak boleh negatif, artinya X plus 2-nya harus lebih dari 0 lah ya. Ini lebih dari 0 aja. Nah, X plus 2-nya harus lebih dari 0. Berarti X-nya harus lebih dari min 2. Oke, baru kita operasiin. Buat ngilangin akar diapain? Di kuadratin ya. Iya, Kak. Nah, kita kuadratin kedua ruasnya. Jadi apa? Akar X plus 2 dikuadratin jadi X plus 2 aja. Lebih dari X plus 2 kuadrat berarti X kuadrat plus 4X plus 4. Ya. Oke, berikutnya kita pindahin aja berarti X kuadrat plus 4X dikurangi X, 3X, 4 kurangi 2, 2 ya. Gitu, kurang dari 0. Gitu. Kita faktorin deh. X plus 2, X plus 1 kurang dari 0. Nah, berarti batasnya di berapa sama berapa nih, Nafla? Kalau udah kayak gini. Yuk, batasnya di berapa sama di berapa? Min Di berapa? min 2 sama min 1, Kak. Ah, bagus. Min 2 sama min 1. Berarti kan di sini min 2, di sini min 1. Yang paling kanan apa? Positif atau negatif? Di sini. Di area sini. Di area kanan. Positif. Positif.
tengah pasti negatif, kiri positif. Yang diminta di soal ya, yang apa? Yang negatif ya, Iya, ya Kak. kan? Lihat kan kalau kurang dari 0 itu artinya negatif gitu. Ya, bilangan kurang dari 0 itu negatif, berarti yang dimintanya adalah negatif gitu. Oke, berarti ini kita ambil yang ini kan. Oh, berarti X min 2 kurang dari X kurang dari min 1 gitu. Nah, jadi ini batas-batas nilai X yang memenuhinya. Min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Antara min 2 sampai min 1 gitu. Ya, sampai sini bisa difahami? Bisa, Kak. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi ini jawabannya. Ya, jadi bentuk akar pun sama ujung-ujungnya malah jadi faktorisasi. Yang harus hati-hati itu adalah bentuk faktorisasinya. Gitu ya. Jadi itu konsepnya ya. Konsepnya mah sebenarnya itu aja. Yang pasti kita apa yang harus dipegang bahwa di pertidaksamaan kita cukup fokus bahwa ruas kanan harus dibikin 0. Artinya kita bakal punya bentuk kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 berarti yang diminta adalah yang negatif. Kalau lebih dari 0 berarti yang diminta yang positif. Gitu ya. Kemudian ada bentuk fx per gx sama ada bentuk akar gitu. Udah ya. Oke, fx per gx sama bentuk akar. Terus bentar, penggambaran udah lah. Kayak gitu. Oh, sama